Shalom dan selamat pagi. Pembacaan kita pada pagi ini dipetik daripada Mazmur pasal yang ke-57 ayat 1 hingga yang ke-12. Atas sajuk diburu musuh, tetapi ditolong Allah. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu, jangan memusnahkan Miktam dari Daud ketika ia lari daripada Saul ke dalam gua. Kasihanilah aku, ya Allah, kasihanilah aku. Sebab kepadamulah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayapmu, aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Kiranya ia mengirim utusan dari surga dan menyelamatkan aku, mencelah orang-orang yang menginjak-injak aku. Kiranya Allah mengirim kasih setia dan kebenarannya. Aku terbaring di tengah-tengah singa yang suka menerkam anak-anak manusia, yang giginya laksana tombak dan panah, dan lidahnya laksana pedang tajam. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Mereka memasang jaring terhadap langkah-langkahku. Ditundukkannya jiwaku, mereka menggali lubang di depanku, tetapi mereka sendiri jatuh ke dalamnya. Hatiku siap, ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah, hai jiwaku, bangunlah, hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa, sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari jemaat Tuhan, sekali lagi kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini sebagai persiapan hati kita. Mulai menyembah Yesus Allah ada di atas pujian kami bertahta. Saat kami mengangkat suara, kemuliaan Allah melingkupi jemaatmu sekarang. Mengubah hidup kami, menyambut kuasa firman-Mu, kami hidup dipenuhi oleh pengenalan akan-Mu. Layankan kami, menyambut kuasa firman-Mu, kami rindu dipenuhi oleh pengenalan akan-Mu.
Bapa, saat ini kami berdoa dan kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang akan berbicara bagi setiap kami. Mungkin di antara kami ada yang datang dengan penuh dengan beban, penuh dengan kesukaran, penuh dengan ketakutan, kebimbangan. Dan kami percaya di dalamnya Tuhan firman-Mu yang akan mengubah hidup kami, yang akan menjadi sumber kekuatan bagi setiap kami. Layakkan kami Tuhan untuk menerima firman-Mu, agar di dalamnya Tuhan firman-Mu yang akan terus menjadi dasar di dalam hidup kami. Bapa, kami berdoa, siapkan kami, pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Dan di dalamnya Tuhan, Engkaulah Tuhan yang dimuliakan dan ditinggikan. Kami bersyukur dan kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Shalom jemaat Tuhan. Shalom, silakan duduk. Ya, kita bersyukur untuk waktu yang indah. Pengalaman kita minggu lalu adalah pengalaman yang luar biasa. Ya, karena di dalamnya kita tidak lupa bahwa ya keadaan yang sangat menguji ya bila tiada elektrik ya. Jadi pengalaman kita dalam beberapa hari ini demikian ya, bila kita belajar untuk menghargai tenaga elektrik yang ada, jadi hargailah sebaik-baiknya. Ya, jadi hari ini untuk firman Tuhan yang akan kita belajar bersama-sama, kita sudah mendengar pembacaan firman Tuhan yang diambil daripada Mazmur, karena kita sudah mengakhiri Injil Matius, dan kali ini fokus kita kepada tema, kita kembali kepada tema tahun ini, yaitu tahun kebangunan. Ya, kita sudah konferensi penyembahan. Ya, kita kemudian beberapa waktu kita meneruskan Injil, siri khotbah Injil Matius, dan akhirnya sudah selesai. Ya, dari tahun lalu sehingga tahun ini kita sudah menyelesaikan siri Injil Matius, dan kita memasuki siri khotbah yang baru, karena siri khotbah ini akan diteruskan sehingga Christmas. Tidak lama lagi kita akan masuk sudah musim Christmas. Tetapi kita akan mengakhiri ya di dalam persiapan hidup kita, khususnya dalam kita mengakhiri tahun, kita akan kembali diingatkan, disegarkan bahwa tentang tema gereja kita. Tema gereja kita adalah tahun kebangunan. Jadi kita jangan pernah lupa ya. Jadi untuk khotbah tahun ini kita akan memasuki satu siri khotbah yang baru, yaitu bangunlah hai jiwaku ya. Jadi di dalam khotbah ini ya kita akan belajar bersama-sama untuk dibangunkan, kehidupan penyembahan kita harus dibangunkan. Ya, mungkin kita sudah lupa-lupa, tetapi kita mau kembali ingatkan kepada jemaat bahwa kita harus mengalami kebangunan di dalam hidup kita. Kalau kita sudah semakin malas-malas, semakin redup, ya, semakin senyap, ya, semakin suam-suam kuku, nah kita harus ubah. Nah, di dalam kitab Mazmur kita sudah bacakan ya, dan kita sudah istiharkan sebelum mulai kebaktian ya, dalam Mazmur 57 yang sudah kita bacakan adalah suatu bahagian yang sangat istimewa, karena ia menunjukkan perubahan hati Daud di tengah-tengah kesukaran. Nah, di mana ada 3 bahagian yang kita lihat, daripada ketakutan terhadap musuh menjadi berlindung pada Allah, ya, daripada keresahan pribadi menjadi kerinduan akan kemuliaan Allah, daripada menghindari bahaya menjadi memberitakan kebenaran. Itulah yang terjadi. Jadi saudara-saudara semua yang kekasih, dalam perjalanan hidup kita ya sudah pasti kita akan mengalami rasa takut dan juga ketidaknyamanan. Sudah pasti. Nah, hari ini melalui Mazmur 57 kita akan belajar bagaimana Daud mengalami kebangkitan hidupnya. Bagaimana dia berbalik daripada ketakutan kepada Allah, mengubah ratapan menjadi penyembahan. Bagaimana menjalani hidup yang berjaga-jaga di dalam roh, di dalam kemuliaan nyata di dalam hidup kita. Nah, latar belakang Mazmur ini adalah Daud yang melarikan diri daripada Raja Saul. Ya, kalau di dalam sejarah setelah kemenangan
Raja Daud melawan Goliat, jadi semua kaum wanita memuji-muji, ya, dia memuji-muji. Jadi bila Raja Saul mendengar ya ada nyanyian, ya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berpuluh-puluh ribu. Jadi demikian, karena emosi mental Saul tidak stabil, apa yang berlaku adalah dia menjadi sangat benci kepada Daud. Yang terutama apabila roh Allah telah meninggalkan Raja Saul. Karena Daud sudah diurapi akan menggantikan dia menjadi raja. Oleh itu ya daripada kebencian, sakit hati, Raja Saul kemudian mengejar Daud untuk membunuhnya. Jadi peristiwa ini yang berlaku adalah ya bila kita melihat ketika bagaimana Daud melarikan diri ke Gad, kota orang Filistin, lalu bersembunyi di gua Adulam, ya, di Yehuda. Nah, dalam Mazmur 56 sebelum Mazmur 57 ini, ya kita melihat bahwa Daud pertama berseru akan penindasan yang dialami di dalam hidupnya. Nah, tetapi bila masuk kepada Mazmur 57, ada suatu sudut pandangan yang berubah. Ia melihat kesetiaan Allah yang dapat dipercayai dan berseru meminta penyelamatan serta pemeliharaan dari Allah. Sudah konteks yang berbeda. Nah, ketika kita hanya mengarahkan pandangan kita kepada musuh ataupun masalah dan tidak mengarahkan kepada Allah yang maha tinggi, kedamaian di dalam hati kita akan sangat berbeda. Nah, sekarang mari bersama-sama kita melihat bagaimana Daud di dalam gua, dalam kesesakannya ketika dia bersembunyi. Kita belajar bagaimana dia berbalik dari ketakutan terhadap musuhnya kepada pengharapan di dalam Allah. Ini yang akan kita belajar bersama-sama. Nah, yang pertama adalah seruan di mana bangunlah, berlindunglah kepada Allah yang setia. Sama-sama kita katakan, bangunlah, berlindung kepada Allah yang setia. 1, 2, 3. Bangunlah, berlindunglah kepada Allah yang setia. Nah, dalam bahagian ini, kita melihat ketika Daud mulai persepsi pandangannya telah berubah, ada sesuatu yang Tuhan sudah bangun di dalam hidup Daud. Nah, mari kita baca dulu di dalam Mazmur 57 ayat 2 hingga ayat yang ke-7. Ya, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kasihanilah aku, ya Allah. Kasihanilah aku, sebab kepadamulah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayapmu aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Kiranya ia mengirim utusan dari sorga dan menyelamatkan aku, mencela orang-orang yang menginjak-injak aku. Kiranya Allah mengirim kasih setia dan kebenarannya. Aku terbaring di tengah-tengah singa yang suka menerkam anak-anak manusia, yang giginya laksana tombak dan panah, dan lidahnya laksana pedang tajam. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Mereka memasang jaring terhadap langkah-langkahku, ditundukkannya jiwaku. Mereka menggali lubang di depanku, tetapi mereka sendiri jatuh ke dalamnya. Nah, daripada ayat yang kita baca, ia yang membawa suatu latar belakang di dalam Mazmur ini. Ketika Raja Daud, dia berpura-pura seperti orang gila di hadapan Raja Gad. Dan dengan demikian, ia berhasil melarikan diri daripada bahaya. Ya, dari pengalaman itu, apa yang diperoleh oleh Daud adalah pengenalan rohani yang lebih dalam. Ketika itu Daud sedang melarikan diri daripada Raja Saul. Ya, ketika dia lari dalam keadaan yang terdesak, ketika dia lari ya ke kota Gad, kata di mana kota asal Goliat si Gergasi yang berada di bawah kekuasaan Raja Akis, ya. Ketika dia melarikan diri, nah ketika penduduk yang mengenali Daud, dia kenal Daud. Oleh karena itu dia sangat takut kalau Raja Akis ini akan membunuhnya kalau dia tahu inilah pembunuh Goliat masa itu. Nah, karena itulah Daud mulai berpura-pura gila ya demi menyelamatkan nyawanya. Ya, dia pura-pura gila.
Nah, jika kita merujuk di dalam 1 Samuel pasal 21 ayat 13 hingga 15, ya kita boleh bacakan apa yang kisah ketika berhadapan dengan Raja Akis ini. Nah, mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab itu ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan di depan mata mereka dan berbuat pura-pura gila di dekat mereka. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Lalu berkatalah Akis kepada para pegawainya, "Tidakkah kamu lihat bahwa orang itu gila? Mengapa kamu membawa dia kepadaku? Kekurangan orang gilakah aku? Maka kamu bawa orang ini kepadaku supaya ia menunjukkan gilanya dekat aku. Patutkah orang yang demikian masuk ke rumahku?" Nah, daripada bagian ini ya kita lihat dari sudut pandangan manusia. Nah, seolah-olah Daud ini ya selamat karena kebijaksanaannya. Nah, tetapi Daud tahu dengan jelas apa yang berlaku adalah dia tahu bahwa jikalau bukan Allah yang melindungi dia, seandainya Raja Akis ini tetap ada keinginan untuk membunuh dia, nah tidak ada rancangan pun yang dapat menyelamatkan nyawanya, walaupun dia berbuat demikian. Nah, namun di dalam penderitaan, di dalam kebersandaran kita kepada Allah, bukanlah pada hikmat diri sendiri. Ya, itu yang kita harus belajar. Di dalam penderitaan kita, bersandarlah kepada Allah dan bukannya kepada hikmat sendiri. Itu yang berlaku kepada Daud. Memang dia ada hikmat, tetapi yang paling penting kesadarannya bagaimana dia bersandar kepada Tuhan. Nah, dari pengalaman itu, Daud mendapatkan pengertian rohani. Ya, apa yang dia mengerti dalam segala hal, ia tidak boleh bersandar kepada hikmatnya sendiri, melainkan percaya kepada Allah. Ya, dia tidak bersandar kepada hikmatnya, tetapi dia percaya sepenuhnya kepada Allah. Itulah dia katakan di dalam ayat yang ketiga, dia katakan, Allah lah yang menyelesaikan bagianku. Walaupun dia berpura-pura gila supaya tidak dibunuh, tetapi dia tahu bahwa karena Allah lah yang mengizinkan sehingga Raja Akis tidak berbuat sewenang-wenangnya terhadap dia. Nah, selepas Daud ya melarikan diri ke Gua Adulam, ya dia menulis mazmur ini. Itulah setelah dia lari, kemudian dia menulis mazmur 57 ini. Atas peristiwa pengalamannya di dalam kesesakan, dia berseru kepada Tuhan. Dia memohon kiranya Allah mengirim kasih setianya. Demikian dia berkata. Dia memohon kepada Allah. Dalam bahasa asal ya, kasih setia ini disebut sebagai karunia ataupun anugerah. Anugerah yang dia terima daripada Tuhan. Ya, karena dia tahu hanya Tuhan yang benar-benar dapat diandalkan di dalam hidupnya. Walaupun dia bersembunyi di dalam gua yang gelap, dia menyadari bahwa secara rohani dia sedang berlindung di bawah naungan sayap Tuhan, sehingga bencana yang berlalu itu berlalu begitu saja. Betapa berharganya gambaran ini ya, di dalam Mazmur 57 dia gambarkan seperti apa? Seperti ayam yang beristirahat, seperti anak ayam yang beristirahat di bawah naungan sayap induknya, sehingga dia lepas daripada bahaya. Nah, jadi pengertian rohani Daud yang mengajar kita bahwa segala bencana akhirnya akan berlalu, pasti akan berlalu. Tetapi hanya Tuhan yang kekal selama-lamanya. Itu yang berlaku kepada Daud. Walaupun dia dalam usaha ingin dibunuh, ya, dibinasakan, itu pasti berlalu. Tetapi Tuhan adalah kekal selama-lamanya. Nah, kita boleh ilustrasikan bahwa di dalam penderitaan kita, ya, dalam penderitaan kita, di mana kita sebagai manusia sangat mudah hilang kepekaan rohani. Kita kadang hanya melihat melalui mata, tetapi kita tidak melihat daripada sudut rohani sama seperti Daud. Ya, karena kerap kali kita ingin selalu melepaskan diri kita daripada kesukaran. Sudah pasti semua kita. Ya, mana ada orang mau tinggal lama-lama di dalam kesukaran. Seperti ya seorang yang dapat berenang, ya, kalau dia tidak pandai berenang, apa yang berlaku? Dia akan panik, ya, panik berenang di dalam air. Pasti panik. Nah, ketika seorang datang untuk menolong pun, apa yang berlaku? Nah, orang yang hampir lemas ini
pasti dia dalam ketakutan merangkul erat-erat penyelamat dan akhirnya dia juga boleh melemaskan penyelamat tersebut. Ya karena panik. Ya sehingga kedua-duanya di dalam bahaya. Demikian ya, seharusnya proses penyelamat yang sebenar adalah bagaimana ya kita belajar untuk berenang dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada penyelamat. Kita harus belajar berenang. Nah, hanya demikian ya, penyelamat itu dapat membawa orang ini dengan selamat, dengan aman. Kita harus meletakkan kepercayaan kita kepada penyelamat yang akan menyelamatkan kita. Bukannya kita mau panik atau bagaimana. Kadang kita cepat meresponi. Ada apa-apa kita cepat meresponi. Kita cepat bertindak balas menurut pikiran kita. Kita lupa ada penyelamat di dalam hidup kita. Demikian juga di dalam hidup ini, ya. Dalam hidup kita, saat kita berada di dalam penderitaan, di dalam kesulitan hidup kita, apabila kita terus mengandalkan diri kita sendiri dan kita berjuang dengan kekuatan kita, adakah masalah kita akan selesai dengan baik? Sebaliknya, ianya akan meletihkan kita dan mengheret lagi lebih banyak orang akan terlibat di dalam masalah kita. Nah, apabila kita belajar baik-baik, ya, jika kita mau belajar untuk berhenti, bergumul dengan apa yang kita alami, kita ambil waktu berdiam diri. Kita harus mengambil waktu untuk berpaling kepada Tuhan. Menyerahkan hidup kita di dalam tangan Tuhan. Percaya pada waktu dan kuasa Tuhan. Maka kita sesungguhnya akan mengalami kesetiaan Tuhan di dalam hidup kita. Dengar baik-baik sekali lagi saya katakan ini. Jika kita memang mengalami pergumulan di dalam hidup kita, kesukaran dalam hidup kita, lalu kita mengambil waktu untuk berdiam dalam hidup kita, kita berpaling kepada Tuhan kita menyerahkan hidup kita di dalam tangan dan kuasanya dan waktunya, maka kita akan melihat dan mengalami kesetiaan Tuhan di dalam hidup kita. Ya. Itulah dikatakan di bawah naungan sayapnya. Kita akan menemukan kedamaian yang sejati yang akan kita alami, yang akan dinyatakan di dalam hidup kita. Di bawah naungan sayapnya. Di bawah naungan lindungan Tuhan. Ya, nah sudah tentu penderitaan itu tidak mudah hilang di dalam hidup kita. Ya, tidak hanya sebatas kata-kata, tetapi di dalam Mazmur yang kita belajar ya hari ini melihatkan pergumulan dan kesedihan hati Daud juga. Ya, itu tidak dinafikan. Kalau kita baca ya, Daud juga menyuarakan isi hatinya. Dia tidak menutupi penderitaannya. Tetapi secara jujur dia mengungkapkan isi hatinya kepada Tuhan. Bagaimana dia dihina, bagaimana dia ditindas, bagaimana dia coba dibunuh. Ya, bagaimana dia coba dijerat. Namun dia tetap percaya kepada Allah yang berdaulat. Dan dia percaya bahwa Allah akan bertindak adil. Bahwa dia percaya bahwa Allah yang akan menjatuhkan setiap orang fasik. Nah, inilah yang menjadi kekuatan yang berulang kali di mana Daud mengalami kasih setia Allah. Dia dapat melihat kemuliaan Allah dan kebenaran Allah di tengah-tengah kegelapan. Nah, apa yang kita boleh pelajari daripada kisah Daud pada bagian ini? Ya, benar sekali bahwa kita juga tersilap ya. Kadang bila kita pemahaman kita ini selalunya silap juga. Kenapa saya katakan demikian? Ketika kita menganggap bahwa perlindungan Tuhan itu sebagai kehidupan tanpa penderitaan. Bila kita rasa tidak ada penderitaan berarti Tuhan melindungi. Nah, ini pengertian yang salah. Ya. Bukannya berarti tidak ada masalah baik-baik hidupnya, dia pasti dilindungi Tuhan. Bukan demikian, ya. Tetapi hakikatnya sekalipun kita berada di lembah kesukaran hidup kita, kebenaran firman Allah itu tidak dapat dinafikan tentang penderitaan kita. Nah, sebaliknya menolong kita untuk menghadapi penderitaan dan bukannya menafikan. Kenapa? Agar kita dapat mengalami suatu pengalaman tentang penderitaan. Kita mengerti hidup menderita. Dan juga kita tahu bagaimana mengalami tentang kedalaman tentang Tuhan.
penyertaan Tuhan. Oleh itu penderitaan itu ya itu nyata. Tetapi sementara. Sama-sama katakan penderitaan itu nyata. Katakan lagi, tetapi sementara. Dan kemudian tambahkan, hanya Tuhan yang kekal dan setia. Iya, penderitaan itu adalah nyata, tidak dapat dinafikan. Demikian juga tentang apa? Tentang ianya adalah bersifat sementara. Tetapi ingatlah bahwa hanya Tuhan yang kekal dan setia. Dialah harus menjadi tempat perlindungan kita. Dia harus menjadi tempat perlindungan. Ya, seperti yang ditegaskan oleh Rasul Petrus ya, kalau kita baca di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 6 hingga 7, mari kita baca sama-sama apa yang dimaksudkan oleh Rasul Petrus ini bahwa perlindungan kita harus di dalam Tuhan. Ya, mari kita baca ayat yang ke-6, 1, 2, 3. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Nah, daripada ayat ini saya bacakan ayat yang ke-7, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan apa? Dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Maksudnya ketika Yesus telah datang, ya, pada waktu dia datang, kita menerima puji-pujian, kemuliaan. Kenapa? Karena kita semakin dimurnikan oleh api. Penderitaan akan memurnikan iman kita di hadapan Tuhan. Kalau tidak ada penderitaan di dalam hidup kita, ya, semua orang itu sama saja. Tetapi di dalam penderitaan, ketika kamu menghadapi penderitaan di dalam hidupmu, adakah kita tetap berpegang kepada Tuhan? Adakah kita tetap memandang kepada Tuhan? Atau kita mulai menjauhkan hidup kita daripada Tuhan? Dan kita mulai ya hidup di dalam kepahitan, hidup di dalam kesedihan, hidup di dalam keputusasaan di dalam hidup kita. Demikian firman Tuhan. Kita tidak boleh menolak adanya duka cita di dalam hidup kita. Tetapi marilah kita belajar menemukan sukacita yang terbesar di tengah-tengah pencobaan. Karena kita percaya bahwa Tuhanlah yang kekal. Dan di dalam kita melalui pencobaan itu, yang akan menguji iman kita. Yang menjadikan kita lebih berharga seperti apa? Lebih daripada emas. Sehingga pada waktunya ketika Kristus datang, ya, iman kita itu layak dipuji, kemuliaan dan juga hormat bagi Tuhan. Nah, itulah yang harus kita belajar bersama-sama daripada kehidupan Daud. Bagaimana dia harus melalui kesukaran hidupnya. Dia melihat bahwa Tuhanlah yang menaungi dia, melindungi dia, yang menjaga dia, yang memelihara dia. Sama seperti kita, orang-orang yang percaya. Nah, selanjutnya ya, kalau kita lihat daripada ayat ini, ya kita akan mulai daripada ayat yang kedua sehingga ayat yang ke-7 sebentar tadi, membawa pengertian bahwa kita melihat tentang kesetiaan Tuhan. Nah, pada bagian yang kedua, daripada ayat 8 sehingga ayat yang ke-12, kita melihat bagaimana Daud ya, setelah rohnya dibangunkan, ia memberikan respon yang begitu menyentuh hati. Ya, bagaimana dia beralih daripada ketakutan kepada Allah, mengubah ratapan menjadi pujian dan nyanyian syukur. Bagaimana dia bermula daripada ratapan, dia menangis ya. Tetapi kemudian dia kembali menaikkan nyanyian pujian kepada Tuhan. Nah, kalau kita boleh bayangkan baik-baik ya, Daud
sedang bersembunyi. Dia tidak duduk di istana atau tempat yang enak-enak, yang nyaman. Tetapi pada waktu ini kalau kita bayangkan, Daud sedang bersembunyi di dalam gua yang sangat gelap. Ya, dia dikejar oleh musuh. Dia dihimpit, dia tidak boleh ya. Kalau orang sudah dikejar, dijumpa saja akan dibunuh, ditangkap. Jadi bagaimana mungkin? Nah, dia dapat apa di sini? Bagaimana dia dapat membuka mulutnya untuk memuji Tuhan? Mana mungkin? Bayangkan ya, kalau kita dalam kesesakan, mana mungkin kita mau kasih senyum? Senyum pun susah, kan? Kalau kita ada masalah, ada beban, kita lihat saja, kita boleh tahu, wah hidupnya ini penuh beban, penuh masalah. Ya, senyum pun susah. Mana mungkin kita suruh boleh lagi bernyanyi ya. Tetapi jawabannya yang kita boleh lihat apa yang membuat perubahan ini terjadi adalah bagaimana perubahan ini bermula daripada hati Daud. Ya. Secara nyata ya memang kita tahu bahwa Daud sedang berada di dalam kesulitan. Itu yang pasti. Namun di dalam rohnya ada kebangkitan di mana dia benar-benar mengerti arti bersandar kepada Allah. Dia sadar karena ketika dia memandang kepada janji-janji Tuhan. Ini ya sudah mengajarkan kita bahwa penyembahan sejati kita bukanlah reaksi semula jadi. Ketika kita happy, kita senang, bukan. Penyembahan sejati tidak berbicara tentang reaksi semula jadi, mengikut keadaan. Ya, semula jadi bila happy, happy lah suasananya. Bila tidak happy lah suasananya. Tetapi ia yang menceritakan adalah waktu di mana kita memilih untuk tetap berpaling kepada Tuhan di saat-saat yang paling sukar. Dan kita percaya bahwa kita meninggikan kuasa serta kasih Tuhan di dalam hidup kita. Maksudnya penyembahan kita bukanlah bergantung kepada situasi. Tetapi ianya sebuah pilihan di mana kita memilih untuk tetap berpaling kepada Tuhan. Bukan kita memandang kepada masalah kita, tetapi kita memandang kepada Tuhan di saat-saat sukar hidup kita. Justru itu di dalam penyembahan ya, kita harus mengerti. Ya, penyembahan inilah yang akan menuntun kita keluar daripada gua kegelapan jiwa kita. Penyembahan kita kepada Tuhan. Membawa kita daripada kegelapan menuju kepada terangnya Tuhan. Daripada keputusasaan menuju kepada pengharapan yang tidak pernah berkesudahan. Oleh itu, nah yang kedua di sini adalah berbicara tentang ya bagaimana ya Daud menyuarakan tentang hatinya yang siap untuk memuji Tuhan. Ya, itulah di bagian kedua kita letakkan tajuk bahwa bangunlah jiwaku akan menyembah Allah. Kita tahu dalam kesesakannya, tetapi dia tetap memilih untuk menyembah Tuhan. Nah, kita lihat bagaimana respon Daud. Ya, kita baca di ayat yang ke-8, mari kita baca sama-sama apa yang dikatakan di ayat yang ke-8 sehingga ayat yang ke-12. Ya, kita baca 1, 2, 3. Hatiku siap, ya Allah, hatiku siap, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah, hai jiwaku, bangunlah, hai gambus dan kecapi. Aku akan membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Nah, daripada ayat ini saya bacakan sekali lagi, biarlah ya kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi, jiwa yang terbangun memilih memuji Tuhan, bukan tinggal dalam belas kasihan di diri. Nah, di sini Daud ya, dia di dalam situasinya di mana Daud sedang bersembunyi di mana di gua Adulam.
ketika dia sedang bersembunyi, dia memang sudah berada di posisi jalan buntu, tidak ada. Dia pun tidak tahu membuat bagaimana sudah keadaan hidupnya, hanya berserah kepada Tuhan saja apa yang terjadi. Nah, sudah semestinya tubuhnya, pikirannya sudah sangat letih. Dia sudah sangat memerlukan penghiburan di dalam hidupnya. Ya, kalau kita sudah dalam keadaan yang sangat stres, sangat berat, kadang kita perlukan dorongan, perlukan sokongan, ya, perlukan doa. Itu yang selalu kita perlukan. Nah, tetapi di dalam bahagian ini, Alkitab tidak mencatatkan bahwa dia menerima mana apapun penghiburan daripada siapa-siapapun. Nah, tetapi sebaliknya, apabila kalau kita lihat di dalam 1 Samuel 22 ayat 1 hingga 2, apa yang berlaku ya? Kita baca sama-sama apa peristiwa yang berlaku pada waktu itu. Nah, kita baca 1, 2, 3. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Nah, kita belajar daripada Daud. Apa yang luar biasanya? Dia orang yang sangat terdesak ya, di mana dia berhadapan dengan himpitan di dalam hidupnya. Tetapi pada bagian akhir itu ya, bila dikatakan di sana, ketika dia berada di dalam gua Adulam itu, ketika dia bersembunyi di sana, nah orang-orang pun datang di sana. Ya, nah buktinya kalau kita lihat di ayat yang kedua, berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Nah, lihat baik-baik, maka Daud menjadi pemimpin mereka. Begitu luar biasa sekali, ya. Bukannya 1-2 orang. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira berapa orang? 400 orang. Wow. Bayangkan Daud di dalam kesesakan hidupnya. Adakah waktu itu dia bersungut-sungut atau bagaimana? Tetapi waktu dalam kesukaran, di dalam tekanan hidupnya, dia memilih untuk tetap melayani Tuhan. Dia tetap melayani. Bagaimana seorang yang baru saja melalui kegagalan, ya, yang masih di dalam pelarian, bagaimana dia masih boleh menjadi penghibur dan pemimpin bagi orang lain. Jadi saya percaya bahwa ini bukanlah hasil ataupun kebolehan ataupun kemampuan semula jadi Daud. Tetapi saya percaya bahwa ini adalah karya bagaimana Tuhan yang hidup di dalam Daud. Ya, kalau kita belajar baik-baik, waktu ya Raja Daud masih muda waktu itu sebelum dia berlawan mengalahkan Goliat. Ya, firman Tuhan mencatat bahwa ya Nabi Samuel datang menghampiri Daud dan mengurapi dia, dan Roh Allah turun ke atas Daud. Dan firman dengan jelas berkata, saat itu Daud berubah. Dan saya percaya itulah yang menjadi sumber kekuatan bagi Daud pada masa itu. Ya, ketika ya dia telah mengalami kesukaran di Gad, bagaimana dia memperoleh pengalaman yang lebih dalam akan Tuhan. Pengalamannya saat dia ditindas di dalam kesukaran, dia memperoleh pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Daripada sebuah bejana yang lemah, serta dengan penuh kerendahan hati, aliran berkat Tuhan itu terus mengalir dan menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi ianya tidak berbicara bahwa Daud ini luar biasa. Ianya berbicara tentang Tuhan yang luar biasa yang ada di dalam Daud. Ya, oleh itu Daud dengan tegas, dengan berani, dia berseru apa dia katakan, hatiku siap ya Allah, hatiku siap, aku mau bernyanyi dan aku mau bermazmur bagi Tuhan. Itu kalau kita lihat di ayat yang ke-8 sebentar tadi. Ya, itulah dikatakan Tuhan, aku siap, aku mau
bernyanyi, hatinya tetap siap untuk Tuhan. Bukan karena keadaannya baik, tapi di dalam keadaan kesukaran hidupnya. Ya, jadi ucapan itu bukanlah suatu kenyataan atau penyatai semata-mata, ataupun hanya untuk menghibur dirinya. Ya, tetapi ia merupakan suatu respon terhadap jiwa yang telah dibangunkan. Ya. Jadi ketika Daud meninggalkan kota Filistin dengan penuh kehinaan, ketika dia melalui saat-saat yang sukar, pengalaman di mana dia dikejar, dia dihimpit, bagaimana dia menyadari bagaimana Raja Saul begitu membenci dia. Tidak ada suatu pun yang dapat dibanggakan pada ketika itu. Tetapi apa yang membedakan tentang Raja Saul dan juga Daud sangat berbeza. Karena ketika Tuhan menegur Saul, dengar baik-baik, ketika Tuhan menegur Saul, Saul menolak teguran Tuhan. Ya, karena Tuhan memerintahkan dia supaya memusnahkan setiap hasil daripada apa yang mereka terima, peroleh daripada peperangan itu. Tetapi apa yang terjadi adalah terang Allah itu semakin pudar di dalam hatinya. Hatinya semakin keras. Itulah demikian dia semakin hendak membunuh Daud. Sebaliknya, ya, Daud adalah seorang yang mau menerima terang Allah. Begitu dia disentuh oleh terang itu, rohnya tetap berseru. Dan dikatakan di sana, dia berkata, bangunlah jiwaku. Itu kelihatan. Ya, bukan ketika keadaannya baik. Itu menjadi jelas dan murni ketika Daud di dalam kesesakan hidupnya. Jadi bagaimana kita melalui kesesakan hidup kita. Ya, itulah Daud berkata, dikatakan di dalam ayat yang ke-9, dia berkata, aku mau membangunkan fajar. Itu tidak berbicara tentang, wah hatinya gelisah, dia tidak boleh tidur. Ya, tetapi dia mau bangun lebih awal, ya, dengan iman, dengan penuh pengharapan untuk menyambut keselamatan Allah dan tetap memuji Tuhan. Ya, kalau kita ini selalu kalau kita pikir ya, kadang kita takut untuk hari esok. Kalau boleh, besok lagi susah ini, ya kenapalah hari-hari saya. Daud berbeza. Itulah dia katakan, ya aku mau membangunkan fajar. Dia dengan senang hati dan dia percaya esok lagi Tuhan pasti menuntun hidupnya. Itulah keyakinannya. Di tengah-tengah penderitaan, ya dia tidak terperangkap di dalam rasa kasihan. Ya, rasa kasihan terhadap dirinya sendiri. Kadang kalau kita berada di posisi Daud, mungkin pada waktu itu kita akan mulai berkata, kasihannya aku ini. Ya, saya ini betul-betul orang yang susah, ditindas lagi, tidak ada harapan dalam hidup saya. Nah, tapi kita lihat baik-baik. Daud, dia tidak meletakkan hidupnya di dalam rasa kasihan terhadap dirinya. Ya. Melainkan dia berani berpaling kepada Allah dan menyanyi dengan penuh sukacita. Itu yang terjadi. Ya. Itulah di dalam ayat yang ke-10. Ya, Daud berkata apa yang dikatakan oleh Daud, aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermadah bagimu di antara suku-suku bangsa. Itu yang dikatakan Daud. Walaupun dia berada di posisi yang sangat rendah di dalam hidupnya. Tetapi dia kata, aku tetap mau bersyukur kepada Tuhan. Aku mau tetap bermegah kepada Tuhan. Terhadap segala suku-suku dan setiap bangsa yang ada. Walaupun dia bersembunyi di dalam gua, namun dia tetap ingin memuji Tuhan. Pikirannya juga, ya dia tetap tidak terperangkap di dalam keadaan yang menekan dia. Tetapi dia mau tetap melayani itu Tuhan. Ya. Kebanyakan kita
apabila kita berhadapan saat sukar, saat sulit dalam hidup kita, kadang kita cepat putus asa. Kita menyerah kepada keadaan. Dan kadangkala bila kesesakan menimpa hidup kita selalu kata, saya mau rehat, ya, saya mau ambil masa. Ya, berbeza seperti Daud. Daud ketika dia berhadapan ujian yang paling berat di dalam hidupnya, semangatnya, dia tetap mau memuji Tuhan. Dan dia tetap memilih untuk tetap melayani Tuhan. Ya, kadang kita mungkin sudah mulai memberi 1000 alasan kepada Tuhan. Tuhan, saya tidak mau, saya begini, keadaan saya begini. Tunggulah hidup saya semakin baik, baru saya mau berbisa. Ya. Jadi itulah di dalam firman Tuhan, melalui pengalamannya. Dia berhadapan, dia ungkapkan seperti singa yang dia temukan. Ya, bagaimana dia berhadapan dengan api. Demikian badai yang menimpa di dalam hidup Daud. Tetapi di dalam dia melalui badai-badai, kesesakan-kesesakan dalam hidupnya, dia dapat merasakan kasih dan kesetiaan Tuhan. Itulah yang menjadi luar biasa. Ketika dia berada di dalam posisi yang paling sukar, pada waktu itulah dia melihat bagaimana tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong Daud. Ya. Bukan saja pada ketika dia berhadapan dengan kesesakan dalam hidupnya. Dia bukan hanya dapat mengenal siapa dia. Ya. Dia tidak hanya mengenal kelemahannya, kekurangannya, keterbatasannya. Tetapi juga dia semakin mengenal Allah. Karena itu dia tetap memilih untuk tetap percaya dan memuji. Itulah dikatakan rohnya dibangunkan. Ada kebangkitan terjadi. Ya, kebangkitan ini bukan berbicara sekadar perubahan suasana hati ataupun keadaan pikiran kita positif, tetap positif, bukan. Tetapi realiti di dalam penderitaan. Apapun situasi hidup kita, kita tetap memilih untuk menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Ya. Jadi di dalam kebenaran firman Tuhan, ya, Daud keluar daripada keluh kesah, ya, dengan sepenuh hati, dengan segenap jiwa, dia tetap menyembah Tuhan, memuji Tuhan, ya, tentang karya Tuhan yang begitu ajaib, yang begitu mulia di dalam hidupnya. Dan ingat, waktu itu adalah bukan waktu yang senang bagi Daud. Nah, apa yang kita boleh pelajari bersama-sama? Ya, kita harus ingat baik-baik. Ketika kita menghadapi penderitaan, ataupun kelelahan, ataupun pergumulan di dalam hidup kita, ada 3 hal yang kita boleh belajar bersama-sama, ya, agar membangun hidup kita. Sama seperti Daud. Nah, yang pertama adalah jangan tenggelam dalam rasa belas kasihan terhadap diri sendiri. Nah, ini yang selalu bahaya. Ya, kita selalu memposisikan kita orang yang kasihan. Tetapi firman Tuhan mengajar kita, jangan kita hanyut di dalam perasaan kasihan terhadap diri sendiri. Ya. Nah, kenapa? Kadang kita selalu bertanya, mengapa ini terjadi di dalam hidupku? Tetapi kita harus mulai paham bahwa, ya, ketika kita bersikap demikian, ya, ianya tidak akan menyelesaikan masalah kita. Bahkan mungkin akan menambahkan penderitaan kita, menambahkan kesukaran hidup kita, kesesakan di dalam hidup kita. Tidak akan menyelesaikan masalah jika kita melihat hidup kita demikian. Tetapi di sini, ya, biarlah Tuhan meneguhkan hati kita. Supaya belas kasihan Tuhan itu menjadi gunung batu yang teguh di dalam hati kita, bahkan di jiwa kita. Itu yang harus terjadi. Kita meletakkan bahwa Tuhanlah yang akan memberikan kekuatan di dalam hidup kita, memberikan keteguhan di dalam hidup kita, dan bukan melihat kasihan terhadap diri kita sendiri. Ya, kadang demikian. Kenapa dia tidak kelihatan sudah di gereja? Kasihan dia. Kenapa? Karena kita meletak posisi yang sukar bahwa kita tenggelam di dalam belas kasihan. Nah, yang kedua,
Ya, kita belajar untuk jangan bersungut-sungut. Sama-sama katakan jangan bersungut-sungut. Ya. Siapa sini yang suka bersungut-sungut? Ya, sikit-sikit bersungut-sungut, sikit-sikit bersungut-sungut. Ada saja ya, sikit-sikit mengeluh ya. Nah, jadi firman Tuhan mengingatkan kita jangan kita suka mengeluh ya, khususnya di dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi kadang kita meletakkan kesalahan di dia begitu, karena dia begitu ya. Ya kita suka menuding jari terhadap orang lain ya, karena dia dan sebagainya. Jadi demikian bersungut-sungut ini bahaya juga ya, karena kita suka menyalahkan satu bahagian atau suatu pihak. Nah, sungut-sungut juga tidak dapat menyelesaikan masalah kita. Tetapi apa yang terjadi adalah sungut-sungut ini akan membuatkan kita semakin menjauhkan hati kita daripada Tuhan. Ya, bila kita bersungut-sungut, kita mulai melihat apa yang berlaku dalam hidup kita itu ya sangat tidak baik. Tetapi kita harus belajar seperti Daud. Apa yang Daud lakukan? Dia tetap mengucap syukur. Dia tetap memuji Tuhan. Ya, dia melihat bahwa Tuhan itu berdaulat atas hidupnya, atas penderitaannya, atas rancangannya, atas kebaikan yang Tuhan akan nyatakan. Dia percaya bahwa Tuhan itu berdaulat daripada setiap perkara di dalam hidupnya. Ini yang kita harus belajar. Ketika kita merenungkan hidup kita baik-baik, ketika kita melihat ada bagian-bagian yang suka dalam hidup kita, kita datang dengan sikap mengucap syukur. Firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Bukan karena baik, begitu juga dengan hal-hal yang tidak baik di dalam hidup kita. Itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, yang ketiga adalah kita harus belajar rendahkan hati kita dan berharap pada kesetiaan dan kemuliaan Tuhan. Apa maksudnya? Adalah kita harus belajar mengakui keterbatasan dan kelemahan kita seperti Daud. Ya, yang mengalihkan iman kita bukan kepada masalah kita, tetapi kita mengalihkan kepada Tuhan yang setia, Tuhan yang penuh kemuliaan, Tuhan yang akan memerintah selama-lamanya di dalam hidup kita. Nah, hanya Dia yang akan dapat menyembuhkan hati kita, memulihkan luka di dalam hati kita. Hanya Tuhan yang akan dapat menguatkan iman kita, agar kita tidak goyah. Hanya Tuhan yang akan memberikan damai yang sejati di dalam hidup kita. Itulah ketika kita berhadapan dalam saat-saat yang sulit di dalam hidup kita. Kita harus belajar merendahkan hati kita. Bukan karena kita kuat, ya, tetapi karena Tuhanlah yang kuat, yang mampu memulihkan hati kita. Mampu memberikan damai sejahtera walaupun beban yang berat untuk kita tanggung. Datang kepada Tuhan. Datang berseru kepada Tuhan. Datanglah dengan penuh kerendahan hati. Oleh itu untuk kesimpulan yang untuk firman Tuhan hari ini. Ketika kita datang di hadapan Tuhan. Sama seperti yang dialami oleh Daud di dalam gua. Bukanlah suatu tindakan untuk melarikan diri. Ya memang Daud tidak melarikan diri. Bukan semata-mata dia coba bersembunyi untuk lari daripada proses yang sulit di dalam hidupnya. Tetapi sebenarnya ia yang merupakan suatu proses bagaimana Tuhan mulai membangkitkan dan memberi pembaruan di dalam hidup Daud. Ya, bagaimana dia melihat dan dia mulai memilih bersandar kepada Tuhan yang setia dan bukannya kepada hikmat kebijaksanaannya semata-mata. Itu yang terjadi. Ketika kita di dalam kesakitan, kita mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Ketika kita tenggelam di dalam masalah, kita mulai datang di hadapan Tuhan, merendahkan hati kita, memandang kepada Tuhan. Karena kita percaya bahwa Tuhan yang akan membawa kita keluar daripada setiap posisi di dalam hidup kita, dalam setiap keterdesakan, dalam setiap kelemahan, dalam setiap masalah kita. Maka itu Tuhan akan membuatkan kita bernyanyi bahwa Tuhanlah yang akan kita muliakan.
Justru ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, kita tahu bahwa setiap kita pasti berhadapan waktu-waktu yang sulit. Tetapi Tuhan mau supaya kita datang menyerahkan semua perkara kita kepada Tuhan. Ketika kita menyanyi menaikkan pujian, naikkanlah dengan segenap hati kita memuji dan menyembah Tuhan. Maka Tuhan akan membuatkan hidup kita merasakan bagaimana naungan sayap Tuhan di dalam hidup kita. Ya, kesukaran itu reality. Tidak ada orang yang tidak melalui kesukaran di dalam hidupnya. Maksudnya kesukaran itu pasti di dalam hidup kita. Tetapi persoalannya adalah adakah kita pasti untuk memilih berada di dalam naungan Tuhan? Adakah kita akan memilih? Penderitaan itu pasti nyata. Mungkin anak-anak kecil tidak mengerti tentang penderitaan. Tetapi bagaimana ketika kita sudah mulai dewasa dan mulai melalui kehidupan yang sukar ini, adakah kita mulai berpaling kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan? Adakah kita mulai bergantung dengan apa yang kita punya, apa yang kita ada, hikmat kita, kekuatan kita, kehebatan kita, kedudukan kita? Tetapi adakah kita mulai berpaling kepada Tuhan? Di dalam hidup kita, pilihan itu adalah sangat penting. Sama ada ketika kita melihat penderitaan itu, kesukaran itu adalah suatu yang melelahkan dan melemaskan kita. Atau kalau kita melihat bahwa Tuhan sedang memproses hidup kita untuk lebih baik, untuk semakin kuat, untuk semakin matang, untuk semakin murni di hadapan Tuhan. Justru hari ini ya kita harus datang di hadapan Tuhan. Mau tidak mau ataupun tidak, kesukaran pasti akan tiba. Ya. Dalam beberapa waktu ini saya tahu kita semua tahu tentang pergolakan dunia. Ya, ada banyak kekacauan. Ada banyak hal-hal yang kadang kenapa kita bertanya kenapa Tuhan itu harus terjadi. Kenapa dunia semakin jahat. Nilai kasih sudah semakin hilang dalam diri kita. Karena apa? Karena masalah kepekaan rohani kita sudah semakin hilang. Karena kita lebih menggunakan pikiran logik, pikiran kita. Tetapi tidak melihat secara rohani apa yang Tuhan sedang kerjakan di dalam hidup kita. Ya. Saya percaya bahwa Tuhan mau membangunkan hidup kita. Dan cara Tuhan membangunkan hidup kita bukan melalui keadaan-keadaan yang baik, tetapi melalui keadaan-keadaan yang sulit di dalam hidup kita. Tetapi persoalannya kembali kepada kita. Adakah kita seperti Daud akan berkata, Tuhan, hatiku siap ya Tuhan. Hatiku siap Tuhan. Aku mau bernyanyi, aku mau bermazmur bagi Tuhan. Adakah kita seperti Daud? Melalui saat sukar hidup kita, kita mampu berkata, Tuhan aku siap. Aku siap untuk dibangun. Aku siap untuk tetap memuji Tuhan, walau apapun sengsara hidup saya. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita beresponi ya, lagu yang baik sekali dan sangat sesuai ya, untuk firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa waktunya untuk kita bangun. Jangan lagi kita masih tertidur ya dengan situasi hidup kita, keadaan hidup. Tetapi mari bersama-sama kita berkata, Tuhan, hatiku siap. Aku mau membangun di dalam Engkau. Aku mau bertumbuh di dalam Engkau. Aku mau semakin kuat di dalam Engkau. Mari kita nyanyikan lagu ini. Dan sebentar kita akan berdoa bersama-sama. Jadikan sebagai satu doa dan respon kita bersama-sama.